2, action. Sudah lewat tengah malam. Aku tidak bisa tidur. Pesta yang tak menyisakan apa-apa. Sibuk yang tanpa makna. Juga bukan jalan keluar dari gelisahku ini. Nyai Ontosoro. Nyai dari Borderai Betensor. Itukah namaku? Tidak. Sanikem namaku. Ya. Ketika umurku 14 dan orang menyebutku perawan tua, bapakku maka aku dijualnya pada tuan kuasa Herman Melema dengan harga 25 gulden. Bapak mengira kehidupan keluargaku akan lebih baik. 25 gulden, itulah hargaku. 25 gulden. Teganya kamu. Mbok, kenapa kamu begitu tidak berdaya mencegah Bapak? Sekarang aku di sini, di rumah besar ini, di rumah tuan kuasa raksasa Melema ini. Semula, aku mengira akulah istri tuan kuasa itu. Tetapi tetap saja orang-orang memanggilku Nyai. Gundik, budak belian, dimiliki orang sebagai barang. Tidak merdeka. Nyai, Ontosoro, Sanikem. Darsam, Tidurlah, Sanikem. Sudah menjelang pagi. Mau kupijat kakimu? kemana babi bule itu? Oh, Tuan Melema maksudnya. Tadi ketika para tamu bubaran, Tuan minum Genever banyak sekali. Sampai terduduk lemas di kursi. Lalu aku dan teman-teman menggotongnya ke kamar tidur. Aku tinggalkan ketika ia benar-benar mendengkur. Pergilah Darsam. Tidak. Tak akan kutinggalkan kamu sendirian sebelum kamu tertidur. Darsam. Kehidupan menjadi nyai terlalu sulit. Apa maksudmu? Aku tak paham. Nyai itu Darsam cuma seorang budak belian yang berkewajiban memuaskan tuannya saja. Dalam segala hal. Jika tuannya bosan, kapan saja dia harus pergi begitu saja. Badan ini tinggalkan tempat ini. Mereka telah membuatku menjadi nyai. Oleh karena itu aku harus jadi budak belian yang baik. Supaya aman, harus jadi nyai yang sempurna. Kupikir sejak saat ini kamu dan semua pembantu itu harus tinggalkan aku. Tidak ingin aku ada saksi akan kehidupanku sebagai nyai di rumah ini.
percayalah, karena kalian bekerja di sini, mendapat nafkah di sini, jadi mandiri dan punya kedaulatan. Sedangkan aku, hina dina tanpa harga. Tinggal di sini bukan karena kemauan sendiri. Manusia, tapi bukan manusia. Tidak, Sanikem. Selamanya aku akan di sini. Oh, apakah aku menyuruhmu pergi? Biarpun kamu penggal kepalaku, tak akan pernah aku meninggalkanmu selamanya. Aku lega mendengarnya. Terima kasih, Darsam. Udara mulai dingin. Sudah saatnya aku pergi tidur. Iya, Sanika. Besok akan kusuruh orang-orang itu pergi. Sedangkan aku akan tetap tinggal di sini. Sekarang, mari ku antar kamu ke kamarmu. Moden. Seperti virus moden tersebar dan berbiak di Eropah. Sekarang potret bisa diperbanyakkan sedemikian gampang. Kamu seorang gadis, cantik, kaya, kuasa, gemilang, pribadi yang punya segala. Sungguh kekasih para dewa. Tapi berapa tinggi tempatmu? Nun jauh di sana 11 atau 12 ribu mil dari Surabaya tempatku kini. Buset, kekasih para dewa itu seumur denganku, 18 tahun. Lahir sama persis denganku, 31 Agustus 1880. Kalaupun ada bedanya cuma jam dan jenis kelamin saja. Bila negeriku diselimut gelap malam, negerimu diselari cahaya suria. Bila negerimu sering dipeluk oleh jekut dan angin santer, negeriku senantiasa hangat dan sumringah di bawah kegagahan matahari. Wah, wah, wah. Poligini kita. Sang mata keranjang, Arjuna, sang buaya darat. Siapa lagi targetmu kali ini, Minke? Aduh. Robert Surhoff, jagoan bicara, orang paling tengil sedunia. Coba lihat, lihat. Bidadari dari Surabaya itu tak kalah dengan gambar ini, ya kan? Masa? Cantiknya bagaimana? Alah, kamu pernah merumuskannya. Tulang yang tepat, diikat daging yang benar pula. Lalu? Kulit lembut, mata bercahaya, dan bibir yang pandai berbisik. Jadi sudah dirubah dan ditambah dengan pandai berbisik, ya. Ya. Masa bibir cuma bisa digunakan untuk menjerit dan mengutuk saja? Biarpun mengutuk, asalkan berbisik kan enak. Nah, bila memang jantan sejati, ku antar kamu ke sana. Mau kubuktikan? Apakah kamu memang sejantan ucapanmu? Minke? Aku sibuk. Sibuk? Menyerah sebelum bertempur? Pengecut amat. Baik, kemana? Ya ke tempat di mana semua pemuda memimpikan undangannya. Ke rumah bidadari itu. Dengar, Minke. Aku beruntung karena mendapat undangan dari abangnya. Tidak ada seorang pun yang pernah mendapatkan undangan untuk ke sana. Kecuali yang satu ini. Kebetulan nama abangnya sama dengan namaku.
Nama pasaran. Nama pasaran. Mastura keras. Apa sudah jadi? Robert, Masuk. kenapa Wan. kamu tak ambil saja semua hidangan nasi bidadari itu? Keluar pula. Dia Betul. terluap. Keluar. Singkir sebentar nanti dia masuk balik. Woi, bau ni. Ada Esraten ke? Mas, Ya. sekejap. Sementara Turan, Robert Suarhoff jantan masuk ni yang betina kejap. Ni. Ke tempat di mana semua pemuda memimpikan undangannya. Ke rumah bidadari itu, Mengke. Dengar, aku beruntung karena mendapatkan undangan dari abangnya. Tak ada seorang pun yang pernah mendapat undangan untuk ke sana. Kecuali yang satu ini. Kebetulan nama abangnya sama dengan namaku. Robert. Nah, nama pasaran. Barangan. Ayo, Sinyal ya. nyanyikan. Feni, Vidi, datang. Lihat. Menang. Kenapa tak kamu saja ambil semua hidangan dan si bidadari itu? Wah, kalau untuk aku, cuma bidadari berdarah Eropa tulen. Jadi Dewi itu Indo ya, peranakan. Bukankah kamu juga Indo? Bagaimanapun aku adalah bagian dari orang kulit putih Eropa. Ingin betul kamu disebut kulit putih, Robi. Orang putih itu dimanapun selalu dihormati. Lebih punya peluang untuk apa saja. Ayo berangkat. Kenapa belum sudah pucat? Sanksi dengan kejantananmu sendiri. Ngawur. Kemana kita? Jangan meringis begitu. Kalau jantan, akan kuhormati kamu lebih dari guruku sendiri. Tetapi kalau kalah, seumur hidup, kamu akan jadi bahan tertawaku. Dasar provokator. Tidak. Suatu kali nanti, niscaya kamu akan jadi bupati. Mudah-mudahan bisa mendapat wilayah yang subur. Seandainya bidadari itu kelak mendampingimu sebagai Raden Ayu. Maka semua bupati di tanah Jawa akan panas dingin karena iri hati. Siapa bilang aku mau jadi bupati? Mas Pura, Ya. Sambung. halaman 7. Siapa bilang aku mau jadi bupati? Robert? Surha. Keras lagi ya? Oh tak, dia tengah cari. Tengah cari Halaman page. 7. Halaman 7. Oh, tak dengar. Dia tak dengar. Eh? Dia tak dengar. Enggak dengar. Mas Surha. Wah, hilang lagi. Robert.
Jalan terus. Bilang lagi. Ulang lagi. Jap, dah tanya. Adakah signal orang lain okey? So far saya okey. Okey. Saya okey. Oh, tak takut kalau sebab saya host, takut internet yang tak kuat. So, kalau semua okey mungkin tak masalah kot. Lanjut. Kataku, aku akan meneruskan sekolah ke Netherlands, lalu jadi insinyur, lalu berkunjung kemari bersama istriku. Tahukah pertanyaan pertama yang akan aku ajukan? Jangan ngelantur, aku tak akan jadi bupati. Dengar dulu. Nanti aku akan tanya, hei, poligenik, mata keranjang, buaya darat, mana haremmu? Oh begitu, rupa-rupanya kamu masih menganggapku sebagai Jawa yang belum beradab ya? Mana ada bupati Jawa, bukan buaya darat. Nggak ada. Cerewet sekali. Ayo berangkat. Komen tolong. Nyai! 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 Tidak perlu teriak-teriak, aku tidak tuli. Apalagi sekarang? Apakah majalah-majalah kiriman dari Netherlands sudah kamu baca semua? Apakah aku sudah seperti perempuan Belanda? Kamu lebih mampu dari rata-rata mereka. Apalagi perempuan-perempuan beranak. Tapi tak mungkin bisa seperti perempuan Belanda. Tidak perlu. Kamu lebih cerdas dan lebih baik dari mereka. Begini bagus. Selalu kelihatan cantik. Kamu juga tahu. Tampang kusut dan pakaian berantakan adalah cerminan perusahaan yang tidak bonafit. Ya kan? Oh, begitu? Sepi sekali pagi ini. Kemana orang-orang itu? Mau kemana Tuan pagi ini? Kenapa balik tanya? Kemana saja tak ada hubungannya denganmu kan? Kemana orang-orang itu? Para pembantu maksudmu? Tentu saja. Oh, ku suruh pulang. Pulang. Iya, pulang. Jadi siapa tadi yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Tentu saja aku. Selamat pagi Tuan. Maaf. Assalamualaikum. Nyai. Orang tua Nyai datang. Mereka menunggu di halaman belakang. Temuilah. Aku menemui mereka. Tuan mengembalikan aku kepada pemiliknya, begitu? Loh. Aku memanggil mereka untuk mengurus sapi-sapi di peternakan. Banyak orang bisa disewa untuk mengurusnya, Tuan. Sudah 3 bulan sapi-sapi itu hanya kenal kamu dan Annelies saja. Kalau begitu, suruh 2 orang itu pergi saja. Keras sekali. Bahkan menyebut namanya pun kamu tidak mau. Keras? Kalau tidak sanggup bersikap keras, luka terhadap harga diri ini juga tidak mau hilang, Tuan. Jika ku ingat dengan hina mereka telah menjualku kepada Tuan, tak bisa ku ampuni ayahku. Sudah, masa lalu sudah lenyap, itu yang terbaik. Darsam, suruh mereka tinggalkan tempat ini. Baik, Sani. Nyai. Tuan, Annelies dan Robert sudah besar. Sebaiknya kita ke pengadilan untuk melapor agar mereka diakui sebagai anak sah. Sudah kupikirkan. Kemarin aku ke pengadilan untuk minta pengakuan. Tapi kenapa?
Hukum negeriku mengatakan Robert dan Annelies adalah anak di luar perkawinan dan hanya diakui sebagai anakku. Anak melema. Begitu kata Maurits, anakku tempoh hari. Maurits, orang tidak sopan yang mengaku anakmu itu. Jangan bawa-bawa Maurits. Lagi pula ia memang anakku. Baik, Robert dan Annelies lahir karena hubungan kita. Akulah yang melahirkan mereka, aku juga yang merawat dan membesarkan mereka. Begitu adanya. Robert, Annelies. Kamu Nyai, bukan Nyonya Melema. Cuma Nyai. Begitulah hukum Nederland. Tetapi selama aku masih di sini, kalian pasti aman. Hukum negara Tuan tidak mengakuiku sebagai ibu anakku sendiri. Karena aku pribumi dan tidak kawin secara sah dengan Tuan. Ya, aku paham. Tidak seharusnya aku bertanya masalah ini. Tetapi sah atau tidak menurut hukum Tuan, aku tetaplah ibu mereka. Aku bukan pribumi. Aku anak papa. Aku anak mama. Dan aku akan selamanya menjadi anak mama. Kawi, lehermu terlalu kaku. Lebih manja. Nah, begitu. Tanganmu kurang lembut. Lelaki mana kamu menoleh kepadamu? Kamu, Ningrum. Jangan bengong, ayolah. Eng, coba kamu betulkan si Lastri ini. Kenapa kamu ini, Stop. Berhenti. Woi, bilang berhenti. Lihat, kita ada tamu. Ayo, masuk. Masuk semua. Kejap, kejap. Lambat masuk. Kan ni kan dia kata stop. Dia kan tengah popek mami popek tadi. So kan dia kata stop. Tak ada gap, so terus masuk je. Oh, okay. One more, mami. Ya. Wih, lehermu terlalu kaku. Manja. Nah, begitu. Tanganmu kurang lembut. Lelaki mana akan menoleh kepadamu? Kamu Ningrum. Jangan bengong. Ayolah. Coba kamu betulkan si Lastri ini. Kenapa kamu ini? Stop. Berhenti. Orang bilang berhenti. Lihat, kita ada tamu. Hayya. Masuk semua. Tapi sinyal lah, Be. Mami, ini sinyal lah, Be. Sinyal Robert Melema ya. Cakep sekali. Saya Mami di sini. Silakan pilih gadis-gadisku ini. Mereka menyanyi sedikit, menyuguhkan minuman surga dan menari. Saya Eng. Mau saya ajari bagaimana cara memanjakan perempuan. Umurku sudah lewat menunjukkan pengalaman dan kematangan loh. Lihatlah. Oh, segar, renyah, seperti buah semangka. Saya
akan buat Sinyo santai dan nyaman lah. Apa suka dimandikan? Aku ahli pemandikan loh. Ayo sekarang lihat, aku berkeringat. Mandi kita. Hali bagus, ah. Hali spesial. Ayo. Kita ini tetangga. Tapi Sinyo tak pernah tampil mengunjung. Bagaimana mau mampir kalau pintu dan jendela selalu tutup? Nah, sekarang semua bubar. Jangan lupa kamu kawin. Gerakanmu harus lebih gitu. Ayo sana, bersiaplah kalian. Masa tak ada yang disuka? C-nya ini ya. Ya. Mungkin ada yang disukai. Michael. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Ayo, ini Michael. Baru 2 bulan di sini, punyaku sendiri. Kalau suka, boleh pakai, boleh. Mali. Di dalam nyaman, ada sofa. Boleh juga pakai kamar. Kalau suka, tinggal pilih ya. Michael, bawalah ini Sinyo Lope ke dalam. Layani baik-baik. Bapak, anak sama saja. Tuh, Acung, gudang uang datang sendiri. Iya, betul. Bapak sama anak sama saja. Yang tua terkapal di kamar belakang. Yang satu segar, balu akan juga seperti itu. Rezeki tak kemana. Tinggal kiriman tarikan ke rumah berdebak. Sementara tak usah pikir uang Kenapa melamun? Jean Marais. Kau membuatku kaget. Begitu saja kaget. Kenapa kamu kusut begitu? Aduh, bagaimana ya? Apanya yang bagaimana? Aku ada sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Mimpi pun belum pernah. Serius rupanya. Kurang lebih begitu. Begini, aku telah bertemu dan berkenalan, bahkan sempat berbincang akrab dengan penghuni Buitenzorg tu. Anak dan ibu sangat mengesankan. 2 sosok yang berbeza. Tapi keduanya luar biasa. Itu juga John. Pendapat umum mengenai Nyai-Nyai kurasa tidak benar. Dalam kesulitan besar. Jatuh cinta rupanya. Bukan, aku tidak pernah jatuh cinta. Betul, gadis itu analis sangat menarik dan juga cantik. Bahkan Ratu Netherlands pun kalah cantik. Analis, ya? Nama yang indah. Dengarlah dulu. Analis memang menawan. Tetapi ibunya, Nyai Ontosoroh, tak kalah menariknya. Ia perempuan yang sangat kuat. Mampu mengendalikan seluruh usaha dagang di rumah yang disebut-sebut secara seram itu. Bahkan, ia juga bisa tegas menghadapi tuannya. Menurut pendapatku, mengenai Nyai sudah terang keliru. Ya, keliru. Jatuh cinta tapi tidak mengakui. Mingke, dengar. Darah mudamu ingin memiliki dia. Tetapi kamu takut.
kamu takut akan pendapat umum tentang rumah Buitenzorg itu, terutama tentang Nyai itu. Ya kan? Aku hanya terkesan. Mingke. Kamu seorang yang terpelajar. Harus jujur. Baik dalam fikiran, apalagi dalam perbuatan. Nah, sekarang aku anjurkan kamu kembali ke sana. Temuilah gadis itu. Ya. Beranilah. Jadi, telah kamu taklukkan bunga Surabaya itu, ha? Robert Surhoff, berhentilah meledek. Bukankah kamu yang mengajakku ke sana? Ambil semua. Kamu ini... Apa betul kamu suka pada adikku? Robert Melema. Adikmu gadis yang baik, cerdas, pandai bekerja dan juga cantik. Sayang kamu semua pribumi. Apa salahnya jadi pribumi? Rob, ayo pergi. Untuk apa buang waktu bicara dengan inlander pribumi dan juga si pincang buat ini. Mari. Anak muda, dalam tubuhmu mengalir darah perempuan pribumi. Ingatlah itu. Sombong sekali anak itu. Mbak Mas, kamu kecewa? Jangan diam saja, Mas. Apakah keperawanan begitu penting buatmu, Mas? Betulkah aku bukan orang yang pertama? Atau kau menyesal, Mas? Ya, kau menyesal kan, Mas? Siapakah orang itu? Aku tahu. Suatu kali akan ada pertanyaan serupa itu dari lelaki yang aku cintai, kan? Tidak, bukan begitu. Siapa orangnya? Apakah kita akan menikah, Mas? Sayangku, matahariku. Berhentilah menangis. Ya, kita akan menikah. Ya, kita akan menikah. Kan itu, Mas. Itu bukan aku, sungguh. Kejadian itu tidak terhindarkan, Mas. Memalukan. Datang dia, Mas. Ya. Kalau boleh tahu, siapa dia? Robert Surhoff. Tak mungkin. Bukan, Mas, bukan dia. Dia Robert Melema. Abangmu sendiri. Abangmu sendiri. Robert? Tuan Melema? Kalian kenapa? Rob. Ya, aduh. Mari, pegangan. Tuan Melema, silakan. Robert Surhoff. Iya Tuan.
Anda tidak apa-apa? Papa, kita lanjutkan nyanyian tadi, Papa. Ayo. Tuan, Anda mabuk. Kamu juga, Bobby. Pesta di mana? Oh, Maiko. Rembulan rumah mawar merah, gurih, lembut. Papa, tadi aku, wah, tangannya sungguh istimewa, terampil, dan lidahnya, Habis semua tabunganku hari ini. Maiko. Sungguh tak percuma. Oh, jadi kalian berdua dari rumah Acong. Kalian berdua menjarah Maiko. Kok sampai begini banget? Sudah, aku tinggalkan kalian berdua. Tak perlu kuantarkan, ya. Robi. Cinta belum. Dasar, anak-anak sudah gila. Bagaimana kalau Ontosoro dan Analis tahu? Mohon ampun, Ndoro Mas. Terima kasih Ndoro telah sampai ke kediaman Ayahanda. Tintah Ayahanda telah hamba laksanakan membawa Ndoro kemari. Sekarang hamba merasa lega. Haruskah aku merangkak dan mengangkat sembah setiap kali aku memulai bicara? Begitulah Ndoro Mas. Mohon menunggu. Tuan Bupati, Ayahanda Ndoro Mas sebentar lagi hadir menyambut anda. Iya, Mas. Mohon ampun Ndoro Mas. Terima kasih Ndoro telah sampai ke kediaman Ayahanda. Tintah Ayahanda telah hamba laksanakan membawa Ndoro kemari. Sekarang hamba merasa lega. Haruskah aku merangkak dan mengangkat sembah setiap kali aku mulai bicara? Begitulah Ndoro Mas. Mohon menunggu ya. Tuan Bupati Ayahanda Ndoro Mas sebentar lagi hadir untuk menyambut anda. Mohon berlutut Ndoro. Mas Mingke, silakan. Hamba mundur. Permisi. Ayahanda, kenapa anda menuntut saya merangkak-rangkak? Bukankah Ayahanda merendahkan martabat keturunan darah sendiri? Kau baru datang sudah bersuara keras seperti itu. Karena sekolahmu sudah tinggi. Jadi merasa hina mengikuti adatmu. Jawab. Ampuni saya. Datang-datang berani menantang. Kau anggap semua orang itu buta? Ha? Semua orang tahu apa yang kau lakukan. Bersarang di rumah Nyai Wonokromo. Kurang ajar. Apa masih perlu dihinakan dengan cambuk di muka umum? Ha? Hinalah saya yang terkena cambuk di depan umum. Tetapi juga sebuah kehormatan jika perintah itu datang dari Ayahanda. Dasar buaya. Tahukah kau bahayanya mengerami seorang nyai? Kalau tuannya mata gelap, kau bisa ditembak. Lalu mati. Lalu, koran-koran akan mengumumkan siapa orang tuamu. Lalu yang mulia Bupati Brojonegoro, ayahmu inilah yang akan malu. Aib kau corengkan pada keluargamu sendiri. Ampuni putramu yang nakal ini, Bunda. Sudah jantan kau. Cakep sekali. Nah, aku mismo melembayang.
Kata orang, kau menyukai seorang nyai yang kaya dan cantik. Ya terserah kalau kau menyukainya. Kau udah besar, udah tahu resikonya. Tapi jangan ingkari tanggung jawab lalu lari sebagai kriminal. Nah, kabarnya sekolahmu maju. Bunda heran. Bagaimana sekolahmu maju ketika kau sedang kepayang pada nyai itu? Ataukah kau memang sangat pandai? Iya. Semua lelaki akan berlaku seperti kelinci. Padahal dia tetap aja kucing. Ya, sebagai kelinci semua daun ditelan. Yang menjadi kucing semua daging dimakan. Ampun, Ibunda. Ampun. Saya telah menikahi gadis cantik itu. Analis anak Nyai Wonokromo itu. Ampunilah kelancangan ini. Mau jadi apa kau ini? Nah, Mas. Kau udah menikah. Tentu sangat cantik dia. Ingat, nak Mas. Urusan laki-laki itu cumalah makan. Caplok. Apa daun, apa daging tidaklah penting asalkan kau makan. Namun begitu kau harus tahu batas. Jangan karena sekolahmu bagus, lantas kau menghabiskan makan orang lain. Gak sulit, bukan? Loh, kok diem? Nah, selain perkawinan, apakah ada hal yang kau ingin sampaikan lagi? Sekolah saya akan segera tamat. Nah, kalau begitu kau akan segera jadi bupati? Tidak, Ibundaku. Saya tidak akan jadi bupati. Kau ini aneh. Semua orang inginkan kedudukan itu. Ya, tapi terserah kamulah. Saya cuma ingin jadi manusia bebas. Tidak memerintah, juga tidak diperintah. Apa ada zaman begitu? Ada. Di mana itu? Lihat putramu. Sudah bukan Jawa. Berani bersuara keras. Tidak hormat pada orang tua. Berani membantah pula. Tidak peduli siapa yang memegang kehormatan dan kekuasaan. Ampun, Ayahanda. Dahulu saya memang tidak tahu baik buruk. Saya hanya membantah yang tidak benar saja. Nah, Mas. Orang Jawa itu bersujud pada orang yang lebih tua. Yang lebih kuasa. Lupakah kau, nak? Tidak akan lupa, Ibunda. Kitab-kitab itu masih saya baca. Tapi kitab-kitab itu isinya melulu nyanyian keliru dari orang Jawa yang berfikir keliru. Saya tak akan merendah untuk hal yang tidak tepat. Kau! Mas. Nah, terlalu banyak bergaul dengan Belanda membuatmu lupa bangsamu sendiri. Ya, meskipun begitu, Bunda gak akan menghukummu. Bunda, karena pengetahuan adalah milik bangsa Eropah dan saya belajar dari mereka. Saya hanya tahu apa yang tidak diketahui orang Jawa itu sendiri. Saya telah berbuat semampu saya untuk baik-baik saja sebagaimana telah Anda ajarkan. Apakah Anda kecewa? Aduh, anakku. Bunda ikhlas. Pergilah.
Pergi dan ikuti jalan yang kau pilih itu. Restu Bunda menyertaimu, nak. Semoga Allah akan senantiasa melindungi setiap langkahmu. Nah, mereka sudah pergi. Orang-orang Belanda itu berdagang dengan Mama. Kelihatannya mereka segan pada Mama. Mereka tidak terbiasa berurusan dagang dengan pribumi. Perempuan pula. Ada-ada saja. Maaf mau tanya. Dulu Mama sekolah apa? Sekolah? Seingatku belum pernah. Kenapa? Betul tidak sekolah. Mama bicara, membaca, mungkin juga menulis Belanda, membuat tata buku, mengurus perusahaan sebesar ini. Mana mungkin tidak pernah bersekolah. Oh, sederhana saja. Asal tahu dan pandai menerima, hidup akan memberikan apa saja. Semua orang bisa belajar, Mingke. Kulihat kau sendiri rajin membaca. Buku apa saja? Ah ya, sudah kau baca bukunya G. Francis, Nyai Dasima? Kisah tentang seorang nyai? Ada bukunya padaku jika kau minat membacanya. Jadi, di sini kau tinggal? Jauh dari bayanganku. Hangat. Jeffro, selamat pagi, siang. Kaget? Aku datang untuk minta maaf karena tak dapat hadir pada pernikahanmu karena masih di Batavia mengurus surat-surat. Kata orang sangat meriah. Selamat, Mingke. Peri kecil. Ini guruku, Jeffro Magda Peters. Ini istriku, Annelies Malema, Jeffro. Ia baru sembuh dari sakit. Oh, seperti ratu. Primadona dari Italia. Tak heran kau kerasan di sini. Semoga kalian berdua berbahagia. Terima kasih, Jeffro. Annelies dan ibunya selalu membuat saya betah di rumah. Keduanya teman bicara yang enak. Bisa berjam-jam kami berdiskusi. Ya, kan, Anne? Mas, saya di dalam ya. Permisi, saya mau rebahan dulu. Baik, silahkan. Sungguh primadona Italia atau Spanyol, balerina Rusia atau Prancis pun tak seperti dia. Pantas banyak orang bicara tentang kecantikan Creole. Sayang sekali gaun yang dikenakannya lebih tepat untuk malam hari. Mingke, Mingke, tolong bantu mamamu ini. Ada tamu rupanya. Mama, kebetulan. Ini Mama Jeffro. Dan ini Jeffro Magda Peters, guru bahasa dan sastra Belanda. Mama tidak biasa menerima tamu, Jeffro. Apakah pelajaran Mingke maju? Bisa lebih maju jika dia mau. Begitu. Maaf, kami tak biasa menerima tamu, Jufro. Kami senang Anda sudi datang. Mevrouw. Nyai, Jufro. Bukan Mevrouw. Iya, bukan Nyonya, aku cuma Nyai saja. Begini, sebenarnya itu Mevrouw. Kedatangan saya, selamat atas pernikahan putri Anda dengan Mingke. Sebenarnya saya kemari untuk urusan sekolah Mingke.
sekedar ingin keterangan yang pasti. Apakah ia di sini bisa belajar dengan baik? Ia berangkat pada pagi hari dan kembali petang. Malam hari biasanya ia membaca, belajar, atau menulis. Itu yang saya tahu. Tetapi Jufrau, saya tidak biasa dipanggil Mevrouw. Sebutan yang tidak tepat. Bukan untukku, bukan hakku. Panggil saja Nyai, sebagaimana yang lain. Tidak ada jeleknya dipanggil Mevrouw, bukan? Bukan penghinaan, bukan? Tentu tidak jelek, juga bukan penghinaan. Hanya saja menyalahi kebiasaan dan tidak sejalan dengan hukum. Kenyataannya saya memang belum pernah bersuami. Seperti juga barang, diriku ini dimiliki seorang tuan. Itu saja. Dimiliki? Begitulah. Anda kaget? Tetapi perbudakan sudah dihapus barang 30 tahun yang lalu. Benar, laporan-laporan mengatakan demikian. Tetapi tidaklah sebenarnya. Di Hindia Belanda ini para perempuan digiring oleh ayah mereka, orang tua mereka, bahkan oleh suami mereka untuk ditukar dengan gulden. Mereka dilecehkan, diinjak, direndahkan, sementara para penjual perempuan itu menikmati hasil uangnya. Dan mereka tidak merasa bersalah. Tetapi Mevrouw bukan budak. Juga tidak seperti budak. Nyai. Lagi pula bisa saja budak tinggal di istana kaisar, toh tetap saja namanya budak. Ya, kenapa Anda merasa diri Anda budak? Saya sungguh tidak paham. Dulu, waktu umurku 14, seorang lelaki Eropa totok telah membeli diriku dari orang tuaku, untuk kemudian dijadikan induk bagi anak-anaknya. Maaf. Lukisan-lukisan yang cantik. Siapa membaca Indische Gates? Bacaan pengantar tidur. Pengantar tidur? Ya. Nyai sulit tidur? Sudah berapa lama? Sudah sekitar 5 tahun. Dokter menganjurkan saya banyak membaca. Itu bacaan ringan saja, tidak penting. Begitu. Apakah Anda juga membaca sastra Belanda? Kadang-kadang, tuan saya kurang tertarik membaca sastra kecuali yang ditulis orang Vlaams. Sayang. Maafkan, saya mau lihat putri saya dulu. Permisi. Ya. Luar biasa perempuan ini. Pakaiannya, kemunculannya, hanya jiwanya terlalu majemuk. Kecuali renda, kebaya, dan bahasanya, seluruhnya ia pribumi. Ia seperti mewakili Eropa yang maju dan terang. Punya kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai pribumi, ia terlalu banyak tahu. Sayang, ada dendam pada setiap ungkapan katanya. Dan lebih suka dipanggil Nyai untuk membenarkan dendamnya. Memang betul sebutan Nyai itu adalah kata yang tepat untuk seorang gundik pribumi. Perempuan hebat ini ternyata orang yang tidak mau berdamai dengan nasibnya sendiri. Tetapi Jufro, menurut saya justru dendam itulah yang mendorong Mama untuk bangkit. Untuk tidak menyerah pada nasibnya. Ya, bagiku Nyai-Nyai itu adalah orang yang terpelajar malah. Ia termasuk guruku juga. Guru? Seorang yang bukan apa-apa telah menjadi otodidak yang unggul dan mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Betul.
orang yang bisa memimpin dengan adil. Luar biasa. Belum pernah kutemui pengusaha semacam dia. Lulusan sekolah dagang pun belum tentu bisa melakukannya. Perempuan, pribumi pula. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang disebut sebagai lompatan historis. God, God, lompatan historis. Itu mestinya ia hidup di abad mendatang. Kok masih di sini, ha? Tuan! Mingka adalah menantuku suami Annelies. Kenapa kamu mesti kembali kemari? Parfum pinggir jalan, bau alkohol. Tempatmu bukan di sini. Pergi. Aku sudah tidak sudi. Sebegitu jauh. Alangkah rapuhnya kamu. Kedudukanmu sebagai tuan telah membuatmu manja dan aneh-aneh. Semua cara sudah kucoba untuk menyelamatkan anak-anak dan dirimu, Tuan. Tetapi kamu milih jalan menuju kehancuranmu sendiri. Oh, hidup macam apa ini? Alangkah panjang hari ini. Tuan besar itu mati. M.A.T.I. Ya, mati. Syukur. Tadi di gereja tak banyak yang datang. Langsung dikubur di Kehop. Upacara kelewat singkat. Terburu-buru. Tidak hikmat. Penuh pengawalan polisi. Sinyor Robert jelek itu malah tidak nongol. Kemana? Bapaknya mati kok tidak ikut ngubur. Jangan-jangan sembunyi di geria mawar merah. Memeluk perempuan sambil mabuk seperti bapaknya itu. Durhaka kamu. Tuan besar. Tuan besar. Sial benar kamu. Mati kok konyol begitu. Seperti bukan orang terhormat saja. Mati karena kebanyakan minum obat kuat di tempat pelisiran. Hei. Tapi mati begitu namanya mati keracunan. Waduh. Jangan-jangan malah merepotkan Nyai. Gawat. Ontosoro. Sanikem. Kurang apa kamu ini? Udah cantik, pinter, berani. Segala bisa. Nyai, aku datang. Cuma bisa memujamu. Cuma bisa mencintaimu diam-diam. Cuma bisa datang jika kamu perlukan. Tapi apa ini? Bu Iten Sok. Waduh.
Pasti sesuatu tentang Otoforo. Apa ini? Well, tidak ngerti. Betul kata Nyai. Aku tidak boleh malas belajar bahasa Belanda. Dasam. Dasam, mana Mama? Waduh, Doromas. Saya kaget. Apa itu? Lihat. Seorang perempuan pribumi, Nyai atau gundik dari Tuan Herman Malema, pemilik Borderich Buitenzorg Sanikem, adalah salah seorang yang akan diselidiki di Pengadilan Putih. Wah, ini bukan tulisanku. Selain itu, pemilik rumah pelisiran Baba Ah Jong juga dipanggil sebagai saksi. Nyai tidak bersalah, Tuan. Kenapa diselidiki segala? Nyai lah yang harus minta penjelasan dari polisi. Saya tahu. Saya persis. Saya yang mengantarkan Nyai cari Tuan Besar Kepelisiran. Iya kan, Doro? Doro Mas bersama saya. Noni analis juga. Waktu kita datang, Tuan sudah mati kan? Aduh, bagaimana? Sabar Dasam. Koran-koran sering menulis hal tidak benar. Satu arah. Sekedar menyuarakan kepentingan politik yang berkuasa saja. Nah, sekarang sebaiknya kita tunggu. Ya. Saya pribadi bersimpati kepada keluarga Mevrau Malema. Mika, ayo kita lihat keadaan mertuamu. Langit, bumi, hantu belau, setan apa saja. Dengar, aku tidak sanggup melayani Otoforo. Perempuan jemaah di bumi tidak akan diam. Robert, kamu dari mana? Kenapa teriak-teriak? Loh, Darsam? Mingke? Kamu rupanya. Dan ini siapa? Mama, ini sahabatku Tuan John Morais. Saya turut berduka cita Mevrau Malema. Terima kasih. Ada berita tentang Robert? Kemana anak itu? Sekarang aku menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Apakah kau akan menghindar? Menghindar? Lari kemana? Tidak. Inilah saatnya untuk menghadapi persoalan bersama-sama. Simpati saya kepada keadaan anda, Mevrau. Mereka, orang-orang kuasa itu, punya segala cara untuk mengkambing hitamkan kita. Akan kubuat pengaduan pada polisi, Mama. Tak perlu. Tak akan berpengaruh apapun. Harus ada cara lain. Kalau begitu, aku akan lawan dengan pen aku. Ma, aku akan tulis untuk menjawab berita-berita koran yang menyudutkan itu. Ya, aku akan tulis. Aku dipanggil sebagai saksi di pengadilan, anakku. Kalau kau setuju denganku, kita hadapi mereka. Orang-orang berkuasa itu sampai tuntas. Ya, sebaiknya begitu. Darsam, bagaimana? Ada yang mau tambah gula atau susu barangkali? Tenanglah, Mingke. Sekarang, santailah dulu, ya. Magda, bagaimana menurutmu persidangan tadi pagi? Ya, Jeffro, aku ingin mendengar pendapatmu. Mevrau Malema itu perempuan hebat. Dalam persidangan pertama saja, ia memperkenalkan diri dengan bahasa Belanda yang tertib dan lengkap. Tapi hakim-hakim itu memang keterlaluan. Mereka menganggap pribumi tidak boleh bicara dengan bahasa Belanda. Betul. Kenapa hukum Belanda menganggap
bahawa orang Belanda lebih tinggi dan lebih berhak akan orang pribumi. Annelies? Ayah Annelies adalah warga negara Belanda dan Mevrouw Mollema tidak pernah menikah secara hukum Belanda. Tidak paham aku. Kenapa orientasi hukum cuma memenangkan orang kulit putih? John, aku ingat ekspresi Mevrouw yang menantang hakim ketika ia keberatan akan undang-undang yang berlaku di Belanda diterapkan di Hindia Timur ini. Tenang, anggun, wibawa, keras, bahkan marah pun dengan bahasa yang tertata sangat baik. Mama Sanikem benar, tapi hukum itu jika ditinjau dari kepentingan Belanda juga benar. Cuma jika diterapkan di sini, di Hindia Timur ini, apa hubungannya? Tidak tepat. Menimbulkan kekacauan hidup orang. Mevrouw Mollema. Tidak pernah aku menduganya. Ia sangat berani. Sangat-sangat berani. Sebagai singa, ia mengaum kesakitan ketika keberatannya ditolak hakim. Bagaimana tidak? Tuntutan begitu bertubi-tubi. Persoalan kematian Tuan Herman Mollema ternyata cuma jadi pemicu semua soal besar yang tersembunyi selama ini. Nah, harta peninggalan almarhum jadi masalah lain yang jauh lebih besar. Maksudmu? Lihatlah, sebagian besar dari kepemilikan harta jatuh ke tangan Moritz Mollema, anak Herman Mollema dengan Amelia Mollema Harms. Amelia? Oh, istri Tuan Mollema yang ditinggalkannya di Belanda karena berbuat serong. Tetapi tidak pernah diceraikan secara resmi itu. Iya, begitu kata orang. Katanya Maurits itu pernah sekali berkunjung kemari. Sedangkan Annelies berdua Robert hanya mendapat 2/6 bagian dari warisan saja. Aneh hukum Eropa itu. Sepanjang aku tahu, menjalankan usaha Buitenzorg kan Mevrouw Mollema maksudku. Tetapi ia malah tidak mendapat apa-apa. Betul aneh. Maksudku tidak adil. Mungkin saja ada yang aneh. Karena Robert sampai sekarang menghilang. Bagian warisannya akan dikelola oleh Maurits. Annelies yang dianggap masih di bawah umur, bagian warisannya akan dikelola Maurits juga. Sungguh-sungguh aneh. Apa ini? Jadi semua warisan akan jatuh ke tangan Maurits itu. Iya. Semua harta warisan jatuh ke tangan Maurits. Yusuf, jangan-jangan ada persekongkolan antara pengadilan Amsterdam dengan Maurits Mollema. Kalau memang begitu, licik sekali Maurits itu. Persoalan lain adalah Annelies segera harus dikirim ke Belanda, dideportasi. Annelies, dia dianggap tidak punya orang tua lagi di sini. Padahal Mama Sanikem ibu kandungnya ada. Begitu jelas. Tapi tetap tidak diakui hukum Belanda. Aku tak boleh berdiam. Aku akan menulisnya di koran bahasa Belanda dan juga koran Melayu. Perkahwinanmu yang dirayakan dengan pesta besar, dengan tahyub 100 orang, dihadiri ribuan tamu, ternyata dianggap tidak pernah ada oleh hukum Belanda. Betul. Sungguh tidak adil. Mingke? Mingke,
Mika, mau kemana? Maaf Jafro. Maaf John. Analis pasti sedang menungguku. Lain kali aku lebih baik. John. Okay. Sebaiknya dibiarkan ia selesaikan urusannya. Kita marah, sedih, bingung. Perkawinannya dianggap tidak sah. Sekarang istrinya itu sewaktu-waktu akan dirampas oleh negara Belanda dan harus tinggal di sana sebagai warga negara Belanda. Mika, kasihan kamu. Tapi aku pun ingin tahu, Mada, apa yang akan dilakukan Mebrau Melema. Ia kehilangan usaha, harta. Nah, sebentar lagi akan kehilangan anak-anaknya. Kasihan dia. Kasihan. Oh, langit sudah gelap, John. Banyak nyamuk lagi. Iya. Kita pindah ke ruang tamu? Mari. Mari, aku mengikutimu. Michael, jadi kamu bilang apa waktu ditanya hakim di pengadilan itu? Sudah malam, Mami. Besok saja. Aku khawatir persidangan tadi siang akan berakibat buruk kepada tempat ini. Pencaharianku, hidupku. Jadi kamu bicara apa tadi? Kamu juga? Michael, kamu dengar? Michael? Lian. Michael. Lian. Oh, Ute. Ute itu nganggur tuh. Ute. Oke. Ulang. Aku khawatir persidangan tadi siang akan berakibat buruk kepada tempat ini. Pencaharianku, hidupku. Jadi kamu bicara apa tadi? Hah? Kamu juga? Ku bilang bahwa Tuan Melema sebelum tidur dengan aku selalu minum obat kuat buatan Babah Acong. Mami ini ya. Aduh. Besok saja. Capek. Aduh. Ayah. Wah bilang sama Hakim, wah bikin ramuan obat kuat itu makin hari makin banyak. Ramuan untuk menghidupkan sepotong daging jelek itu. Owe juga bilang tidak. Owe juga bilang apa? Sabar, Owe sudah lupa. Owe juga bilang tidak mempan lagi minum sedikit. Jadi kudu kami acong. Dan setiap kali orang bawa acong macam tu mas. Keren. Aku Oke. Kamu biar keren. Tapi pas bapak itu istri, berarti kan lah acong wan ni siap rokok dulu bagai insya. Tarik tu besar ni juga. Tak kira. Mami ni, aduh. Besok saja. Capek. Aduh. Ya. Owe bilang sama Hakim. Owe bikin ramuan obat kuat untuk itu makin hari makin banyak. Ramuan untuk menghidupkan sepotong daging jelek itu. Owe juga bilang, Tuan tidak mampan lagi minum sedikit. Jadi, ku dobelkan, lalu ku tambah dengan obat dari Sungkuo. Alah, sialan Tuan Herman Melema itu. 5 tahun datang melulu. Owe kan bosan bikin obatnya. Kalau tidak ingat duitnya besar,
Owe sudah malas buat. Meko, ada hakim yang cakep tidak? Iya. Terus? Ku bilang, Tuan Melema selalu mau tambah dan tambah terus obatnya. Terus? Ayo, terus yang bagaimana? Ya. Dia ditanya soal penyakit juga. Maiko, ada hakim yang cakep tidak? Yang kelihatannya kayak butuh kita gitu. Iya ada. Ku bilang. Ada? Dia melihatku terus. Ini lagi. Sana. Michael, apa katamu soal penyakit itu? Ku bilang, aku tidak tahu penyakit. Ku bilang, kalau ada tamu yang kena penyakit, aku tidak tahu. Ku bilang, aku cuma melayani tamu saja. Ku bilang terus. Ku bilang bahwa Babah Acong mendobrak pintu waktu aku menjerit. Ku bilang, Tuan Melema mati menganga. Mulutnya berbusa. Ku bilang, berkelojotan lama di ranjangku, lalu mati. Aduh, Mami, aku takut mengingat itu semua. Terus. Kenapa terus? Owe pusing lah. Itu hakim bule itu melotot sama kamu? Seperti gitu? Meko, apa nama kita juga disebut-sebut? Iya, apakah ada nama tempat ini disebut? Wah, jangan jadi bodoh. Acong, aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Kalau Gria Mawar Merah ini ditutup, aku mau kemana? Kerja apa? Aku cuma tahu buka paha dan mengurus lelaki. Tak lama lagi aku pensiun, mau pulang kampung. Aku harus kumpul uang untuk itu semua, Acong. Aku bilang, tadi hakim ada tanya seperti itu. Tapi sudah tidak ada lagi. Kok malah mewe? Kamu Jepang jelek. Waktu dipakai Melema aja 5 tahun nggak bagi-bagi rezeki. Sekarang ada masalah malah mewek. Dasar jelek. Lagi pula, Maiko, kan masih ada Melema satunya. Yang muda, yang segar, yang mantap. Ya kan? Duitnya juga sama banyak. Tapi kalau rumah ini ditutup, gimana, Cong? Berisik. Rumah lacur mana bisa tutup. Semua lelaki di dunia memerlukannya. Kalau ditutup, pindah tempat jalan. Ku bilang, jangan ribut begini. Iya ya, aku pikir-pikir, kalau si hakim bule itu aja melotot lihat si Jepang jelek ini, namanya kan iklan gratis, pasti akan ada langganan baru. Ya sudah, sudah. Sekarang bubar. Semoga besok banyak langganan. Bersihkan badanmu. Acang, malam ini aku tidur di kamarmu. Ada yang mau kukatakan. Halah, Mami. Aku capek, Mami. Halah, bagaimana ini? Aduh. Sebentar, sekejap. Maaf. Oke.
Baik, sudah. Ceritakan lagi tentang sepasang cengkrik aduanmu, Mas. Sudah terlalu sering. Apa kamu tidak bosan? Si subur itu, cengkerik jantan hitam, munggil dengan sunggut panjang sempurna itu hampir tidak pernah bersuara. Sampai suatu hari... Bukan yang itu, Mas. Bagian itu sudah aku ingat. Ayo, mari semua, kita ikut. Ayo semua mari. Mas, apa itu? Bakar. Salam. Inilah teman-temanku, para pendekar Madura. Mereka semua siap menjaga rumah ini. Dek Remah. Ada apa ini, Lek? Hei, pendekar yang baik hati. Ada apa? Hah? Lo adik atau orang, Lek? Ngapura Raja Nenon nih. Siapa ini? Siapa kamu mau Amika? Terus lanjut. Ngapura Sarajana Noni. Maaf. Kita harus usir para kafir itu. Siapa saja yang mendekat kemari, kita tebas dengan golok ini. Syahid. Kurang ajar hakim kafir itu. Masa perkawinan tuan muda dengan noni analis dianggap tidak sah? Masa ada perkawinan yang lebih sah daripada perkawinan Islam? Dasar kafir bodoh. Kafir. Bodoh. Menghina dan durhaka. Masa mereka mau merampas harta benda Nyai dan mengusir yang paling berhak? Ayo semua, kita tebas leher mereka. Tebas. Hajar. Orang-orang kafir itu bikin susah Nyai saja. Ayo, Lek Darsam, kita umumkan ke seluruh Wonokromo. Biar semua orang tahu bahwa orang putih sudah menghina kita. Ayo kita jaga Noni. Kita jaga Sinyo Mingke. Kita jaga Nyai. Jangan ribut. Ya. Jangan ribut. Pelan-pelan. Satu-satu. Ngapora Noni. Teman-teman, kita jaga sekeliling malam. Anak buahku sebelah timur. Nah, anak-anakmu sebelah barat. Kamu pemimpin selatan. Dan kamu di utara. Aku akan beredar berkeliling terus. Siapa mendekat, kita sikat. Ya. Kita sikat. Ya. Aku pikir. Habiskan. Aku pikir nih. Kenapa kalian di sini? Keluar! Kenapa bisa masuk kemari? Kecolongan lah. Siapa kamu? Lah, kamu siapa? Kami polisi. Diperintah pengadilan untuk mengamankan rumah ini. Hei, siapa busuk? Antik kafir. Namanya kafir. Kafir. Stop. Minggir, Lek. Ini rumahku. Kalian polisi antek bangsat bule itu. Aku masih hidup dan masih pula tinggal di sini. Kalian jangan semena-mena. Aku paham kalian cuma menjalankan tugas dari pengadilan. Aku paham kalian mengawal hukum. Tapi hukum yang salah, yang memihak kepada kepentingan para bule itu. Asal kalian tahu, Maurits Melema cuma sekali berkunjung kemari. Tidak pernah tinggal di sini. Jadi tak ada hubungannya dengan kepemilikan rumah dan segala isinya. Betul. Setelah aku renungkan lagi, pasti ada persekutuan antara Maurits dengan pengadilan putih untuk menyingkirkan kita, Mah. Merampas hak mama, hak pribumi, hak kita. Semua hal yang pernah kukagumi dari mereka, ilmu pengetahuan, sopan santun, dan metoda para Belanda itu, lenyap seketika.
Tak sedikit pun ada benarnya. Licik sekali Maurits Malema. Ia merampas semuanya. Sudah. Sekarang kalian bubar. Pergi dari depanku, jangan mencoba mendekat kemari. Atau kuperintahkan agar teman-temanku ini menebas leher kalian. Kaki tangan bule penjajah, sok tinggi, sok kuasa, bajingan resmi kalian. Maaf. Kami pergi. Saudara-saudaraku, sekarang aku ingin kumpul dengan keluargaku sebentar. Terima kasih atas solidaritas kalian semua. Kalau kamu mau makan, minum, ambil saja di dapur besar. Lek, tolong tunjukkan jalan kepada mereka. Sekelangkong terima kasih Wong Ayu. Kami akan jaga-jaga sesuai komando Lek Dapur. Ayo semua, maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mamaku yang cantik dan berani, akan kukenangkan keindahanmu, keberanianmu, dan semangatku, ibumu. Sorry. Mamaku yang cantik dan berani, akan kukenangkan keindahanmu, keberanianmu, dan semangatmu, ibuku. Tak berani kubayangkan nanti, aku di bawah pengasuhan Maurits Malema. Yang katanya kakakku, tapi kenyataannya malah menghancurkan keluargaku. Yang memisahkanku dengan mama. Peluk aku, Ma. Wahai langit yang selalu jadi saksi. Lengkap sudah penderitaanku. Mevrouw. Buatlah sore ini jadi puisi keindahan yang akan terbawa sampai akhir hayat kita. Maafkan, aku terlarut. Anakku, aku tak pernah bersekolah, jadi tidak diajari untuk mengagumi orang Eropa. Yang aku pahami adalah makin kamu belajar ilmu mereka, makin kamu mengagumi orang-orang bule itu, makin melupakan diri sendiri. Meskipun begitu, masih lebih beruntung orang yang bersekolah. Setidaknya bisa mengenal peradaban canggih untuk merampas hak bangsa lain, sehingga tahu bagaimana cara melawannya. Aku bukan kulit putih, Ma. Aku anak Mama. Sudahlah. Peri kecil, ini surat dari bunda mertuamu dan teman-teman Mingke, para kulit putih yang bersimpati kepada kita. Tegarlah, nak. Siapa yang bernama Annelies Malema? Antum mana pula kamu ini? Tidak sopan. Menyelinap ke rumah orang. Itu kriminal. Jufrau Annelies Malema harap siapkan diri. Auto penjemput sudah siap di halaman. Siapa Anda? Kenapa Anda tidak tepat waktu? Mengacaukan pertemuan keluarga ini. Aku Annelies Malema, putri Sanikem, pemilik Boyderik Boytenzorg ini. Mama, rupanya sudah lama ia mengintai kita. And minumlah dulu barang sedikit. Ini wedang serai buatan Poniem. Doa baik untukmu. Silakan sekarang juga, sudah terlambat 3 menit.
Kamu tahu artinya sopan? Perampok resmi. Tak kuizinkan kau menjamah putriku. Tunggu. Mama. Sudahlah sayang. Aku dan Mama segera akan menyusul dan mencarimu di Amsterdam sana. Tunggulah kami. Senjakala turun bagai tirai oranye, membuat semua benda jadi ganjil. Aku merasa semua serba ganjil. Penasaran, marah, dan ngilu muncul bersama-sama di sini. Ganjil. Sedang apakah aku sebenarnya? Herman Melema, kamu di surga atau di neraka? Kenapa kamu mati? Kurang ajar kamu. Mati kok, mati keracunan, kebanyakan obat kuat. Di rumah pelacuran lagi. Sialan kamu. Dulu kamu mengajari aku membaca, menulis, membuatku tahu isi dunia. Kamu ajari aku akrobat di ranjang, tapi kemudian kamu mengabaikanku, melupakanku, bahkan lebih suka pergi ke tempat acong. Kamu juga tak pernah mengenalkanku pada teman-temanmu para bule itu sebagai istri. Apakah dalam hatimu pun kamu anggap aku bukan istrimu? Herman Melema, aku muak pada kepribadianmu. Iya, kepribadian yang dibenarkan dan dimenangkan oleh hukum Eropa. Itulah kamu, Tuan Melema, ayah anak-anakku. Robert putraku, di mana kamu, nak? Lihatlah warna-warna itu. Daun-daun yang hijau tersepuh pantulan langit oranye. Kamu dulu suka memandang langit, menyebut warna-warna dengan fasih. Tahukah nama itu datang dari mana, nak? Dari buku yang kubaca. Ya, akulah yang memberimu nama. Robert yang lahir sungsang. Yang membuatku terbaring 3 bulan di ranjang karena sejak awal ku mengandungmu, kamu selalu mau lebih cepat keluar dari perut ini. Putraku, yang pipinya merah dengan mata indah, yang pernah kuharapkan akan jadi pembela hidupku. Robertku. Claire. Piung siro. Aneh nanti. Engkau tuh mana? Awakku ke tempuh waris. Ku kepan meh pecah. Kamu tenggelam dalam kubangan alkohol, Robert. Candu, air mani di rumah pelacuran Mawar Merah kurang ajar itu. Waktu aku datang mencari ayahmu, aku tahu kamu sedang di sana memeluk seorang perempuan Cina. Aku tahu dari Darsam. Waktu tahu aku datang, kamu malah lompat dari jendela. Kenapa menghindar, nak? Apapun keadaannya, seharusnya kamu datang kepadaku. Setidaknya peluklah aku, perempuan yang melahirkanmu ini. Kenapa kamu lari, anakku? Kenapa? Kamu rapuh, nak. Kamu sekedar mau gampang.
mau fasilitas, malas, malu mengaku sebagai pribumi. Robert, apakah aku salah mendidikmu, anakku? Annelies, peri kecil, putriku Annelies, Anneliesku. Kamu lahir di rumah ini dari perut ini, menyusu di badan yang ini, bermain-main dengan tanah, rumput, dan sapi-sapi di sini. Tumbuh besar di sini. Gadis kecilku yang berpita sutra, yang senang memetik dan merangkai bunga raya yang tumbuh sepanjang pekarangan belakang. Kamu sudah besar, tenang, cerdas, bicara kepada semua orang. Fasih berbahasa Jawa, Madura, dan Belanda. Tetapi nasib kurang baik padamu. Kamu diperkosa abangmu sendiri. Setan kamu, Robert, memang. Nasib juga mempertemukan kamu dengan suami yang bibit, bebet, bobotnya unggul. Mingke. Sungguh, ia menantu yang baik, sangat cerdas, berani, dan berdaya. Panika. Nyai Ontosoro. Annelies, putriku, kamu bawa koper kaleng karatan. Sehelai kain simpanan kenangan masa kanak-kanakku waktu aku dijual sebagai budak pada Melema itu. Juga kamu bawa sehelai batik gringsing, simbol kesejatian dari Mevrouw Adipati Brojonegoro mertuamu. Sedang apakah kamu, anakku? Apakah benar hatimu tertinggal di sini bersamaku? Kamu minta agar aku melahirkan lagi seorang anak untuk penggantimu. Untuk apa? Alangkah peliknya. Para hakim telah mengetok palu bahwa kamu adalah orang putih. Frau Melema. Tiba-tiba saja tanpa aku sadari kamu berada dalam cengkraman undang-undang Eropa. Undang-undang Belanda. Kamu diangkut ke Belanda. Negeri macam apa itu? Para bule itu merampasmu dariku. Dari Mingke. Alangkah semena-menanya. Aku ibumu. Kamu tahu itu. Kamu juga bilang ingin tetap bersama aku selamanya. Ampuni aku, anakku. Aku tak bisa mempertahankanmu. Annelies. Anneliesku. Peri kecilku, Annelies. Apakah kamu melihat senja oranye ini, nak? Ganjil. Tapi sangat, sangat, sangat indah. Mama. Mama. Anakku. Mama. Akan kita cari Annelies. Kita kalah. Kita kalah karena kita pribumi, Mingke. Karena hukum tidak melindungi kita. Kita telah berusaha. Tak ada yang kusesali. Wahai langit, wahai cakrawala, bulan dan matahari, Ontosoro namaku. Aku bersumpah, tak akan aku menyerah begitu saja. Akan kulawan segala ketidakadilan ini. Bravo. Alhamdulillah.